Oke, kembali lagi di channel saya Bagas buat kalian yang sudah mengikuti video ini. Kali ini ada video Bang Ade Armando dan Opung Parbelet membongkar tabiat buruk PDIP. Kita lihat video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe di channel saya, subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Ini terkait dengan para caleg terpilih dari PDIP yang seharusnya jadi anggota parlemen karena memperoleh suara terbesar dalam pileg, tapi tiba-tiba saja diganti oleh para politisi pilihan pimpinan partai. Apa yang dilakukan PDIP sangat tidak pantas. Dua caleg PDIP dengan suara terbesar di daerah pemilihan Jawa Timur 6, Sri Rahayu dan Arteria Dahlan, diganti oleh keponakan Megawati, Romi Soekarno. Caleg PDIP dengan suara terbesar di Banten 1, Tia Rahmania, diberhentikan dari partai dan kemudian diganti oleh Boni Triana. Caleg PDIP dengan suara terbesar di Jawa Tengah 5, Rahmat Handoyo, juga diberhentikan dari partai dan kemudian diganti Didik Haryadi. Ini jelas mengkhianati prinsip demokrasi. Seharusnya yang duduk di parlemen adalah mereka yang memperoleh suara tertinggi. Itulah yang menyebabkan para caleg bertarung mati-matian di lapangan. Kini setelah hasil akhir atau yang seharusnya menjadi hasil akhir tercapai, tiba-tiba saja partai membatalkan pilihan rakyat dengan pilihan para petinggi partai. Bawaslu sudah menolak keputusan PDIP dalam kasus Tia dan Rahmat. Tia sendiri sudah memperkarakan pemecatannya ke pengadilan. Akan halnya Sri Rahayu dan Arteria Dahlan, nampaknya mereka sudah dengan ikhlas menerima keputusan penggantian mereka. Bagaimanapun apa yang terjadi sama sekali tidak boleh dibiarkan. Apa yang diberitakan media sudah cukup untuk menjelaskan pengkhianatan yang saya maksud. Saya mulai saja dengan kasus Jawa Timur 6 ya. Sri Rahayu dan Arteria Dahlan sama-sama mengundurkan diri. Pertanyaannya, bolehkah mereka melakukannya? Soal ini ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU. Pertama, caleg terpilih boleh mundur bila dia terpilih untuk menduduki posisi eksekutif, misalnya jadi menteri. Kedua, kalau dia mundur atas permintaan sendiri, jadi dia mundur secara sukarela karena berbagai alasan seperti alasan pribadi, kesehatan, atau keputusan lain yang tidak terkait dengan partai. Ketiga, kalau dia terlibat dalam kasus hukum dan ada putusan pengadilan yang inkrah atau berkekuatan hukum tetap, misalnya mencuri. Keempat, kalau dia meninggal. Jadi sebenarnya ada sejumlah hal yang bisa menyebabkan seorang caleg diganti dengan caleg dengan urutan suara terbesar berikutnya. Tapi bila kondisi-kondisi tersebut tak terpenuhi, penggantian caleg terpilih tak bisa begitu saja dilakukan. Kalau setiap saat seorang caleg yang sudah menang kompetisi bisa mundur begitu saja untuk diganti caleg yang suaranya jauh di bawah, betapa bahayanya nasib demokrasi kita. Kalau itu bisa dilakukan, apa gunanya Indonesia punya pemilu yang memakan dana triliunan rupiah? Kasus Tia Rahmania tadi bisa dijadikan contoh. Dia menolak menyerahkan kursinya kepada Boni karena dia menganggap tidak ada alasan bagi partai untuk meminta dia diganti. Dia tidak masuk eksekutif, dia tidak berhalangan permanen, dia tidak sakit, dia tidak melakukan pelanggaran hukum, dan dia tidak meninggal. Jadi keputusan pimpinan partai tidak bisa begitu saja digunakan untuk menggantinya. Karena itulah dia melawan. Kasus Sri dan Arteria sebenarnya lebih sederhana karena keduanya menerima keputusan partai. Keduanya memutuskan mengundurkan diri dari kursi DPR yang sudah mereka peroleh. Dengan mundurnya Sri dan Arteria, yang mengisi kursi tersebut adalah Romi Soekarno, cucu mantan Presiden Soekarno. Romi adalah putra Rahmawati Soekarno Putri, adik kandung Megawati, sang ketua umum PDIP. Jadi, Romi adalah keponakan dari Megawati. Kalau kita merujuk pada berbagai pemberitaan media, Romi punya masa lalu yang menarik. Sebelum terjun ke dunia politik, Romi sempat berkarir sebagai disc jockey. Namun ia kemudian memutuskan untuk meninggalkan dunia hiburan dan fokus mengembangkan bisnisnya. Romi bahkan kini dikenal sebagai salah satu crazy rich di Indonesia dengan kekayaan bernilai puluhan miliar rupiah. Dia punya sejumlah jabatan prestisius termasuk sebagai Presiden Komisaris, CEO, dan Ketua Yayasan Keluarga.
Di Dapil Jawa Timur 6 itu, Romi sebenarnya hanya menempati posisi suara terbanyak keempat. Di sana, PDIP punya 2 kursi. Kursi pertama diperoleh Adik Pramono Anung, Pulung Agustanto dengan hampir 166.000 suara. Urutan kedua diisi Sri Rahayu dengan 111.000 suara. Diikuti Arteria Dahlan dengan 62.000 suara. Romi atau Hendra Rahtomo memperoleh 51.000 suara. Jadi suara Sri Rahayu itu lebih dari 2 kali lipat suara Romi. Sementara Arteria memperoleh 11.000 suara lebih banyak dari Romi. Sri sendiri menolak untuk memberikan jawaban lebih jauh ketika dihubungi wartawan. Tapi Arteria memberikan penjelasan bahwa dia mundur karena diminta partai. Arteria juga menyatakan dia mundur karena dia adalah petugas partai yang harus melayani Megawati dan keluarga. Arteria menyebut Megawati tahu mana yang terbaik untuk partai. Menurutnya adalah kemuliaan baginya untuk menjalankan apapun yang diputuskan dan menjadi kebijakan Megawati. Pengganti saya kan Mas Romi, bagian dari Royal Family. Saya di sini ya sebagai petugas partai, ungkap Arteria. Arteria bercerita bahwa Romi menghubungi dia untuk membicarakan rencana dia mengganti posisi Arteria. Dalam pertemuan itu, Romi bercerita bahwa usianya sudah 54 tahun dan dia sudah berjanji kepada Ibu Mega dan Bu Rahmawati. Karena itulah Arteria menyetujui pergantian posisi tersebut. Arteria menyebut suatu kehormatan baginya untuk bisa mundur demi kepentingan keluarga Bung Karno. Dia juga menegaskan posisi yang diisinya sekarang ia peroleh berkat Megawati sebagai ketum PDIP. Saya bisa seperti ini karena Ibu Mega dan keluarga besar Bung Karno, ujar Arteria. Sudah saatnya saya membalas. Hanya ini yang bisa saya lakukan. Suatu kemuliaan untuk mundur demi keluarga besar Bung Karno. Menurut Arteria, dalam percakapan itu, Romi kemudian menyatakan dia salah sangka selama ini. Orang-orang bilang, lu orangnya keras. Gue nggak melihat itu, kata Romi. Yang menarik, kepada media, Romi sendiri kemudian mengatakan tidak ada intervensi terkait pemilihannya itu. Romi mengatakan itu adalah keputusan DPP. DPP mengapresiasi bagaimana saya di Dapil berjuang dari pagi sampai malam, sebutnya. Saya sudah sampaikan pada Anda tadi, penjelasan Arteria dan Romi. Pertanyaannya kembali, apakah alasan itu bisa diterima? Arteria dan Romi sudah sangat jelas menyampaikan bahwa pergantian itu diputuskan Ketua Umum Partai agar Romi, yang adalah keponakan sang ketua, bisa masuk parlemen. Apakah itu adalah alasan yang bisa diterima secara hukum? Saya bukan pemilih PDIP, tapi saya tetap menganggap apa yang dilakukan partai politik terbesar ini sama sekali tidak pantas. Dengan langkah ini, PDIP mengabaikan begitu saja sekitar 170.000 suara rakyat yang sebenarnya memilih Sri dan Arteria. Dan saya yakin kalau para pemilih itu boleh menentukan, mereka tetap berharap yang maju ke parlemen adalah Sri atau Arteria. Romi memang keturunan Soekarno dan keponakan Mega, tapi apa urusan itu dengan keputusan rakyat? Karena itu saya mengapresiasi apa yang dilakukan Tia Rahmania di Dapil Banten 1 dan Rahmat Handoyo di Jawa Tengah 5. PDIP sudah memutuskan keduanya diberhentikan dari partai, tapi mereka tetap tidak mau mundur walau PDIP sudah menyatakan mereka harus diganti. PDIP bahkan memecat Tia karena dianggap menggelembungkan suara. Tia tidak terima dan sudah memperkarakan kasus ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sidangnya akan dimulai pada 10 Oktober. Begitu juga Rahmat Handoyo diminta merelakan kursinya pada Didik Haryadi. Sebagaimana Tia, Rahmat juga diberhentikan dari PDIP dengan tuduhan sengketa suara. PDIP menegaskan pemecatan tersebut dilakukan karena urusan internal partai. Tapi saya tidak membaca komentar Rahmat tentang keputusan partai itu. Apa yang saya sampaikan menunjukkan persoalan besar dengan partai politik Indonesia. Mungkin bukan hanya PDIP yang melakukannya. Saya misalnya baru saja membaca bahwa PKB juga memecat 3 kadernya yang terpilih menjadi anggota parlemen. Ketiga caleg terpilih dari PKB tersebut adalah Ahmad Gufron Siroj, Muhammad Irsyad Yusuf, dan Ali Ahmad. Ini semua sama sekali tak dapat diterima. Pemilu kita bukanlah sekedar gelanggang permainan politik.
Pemilu seharusnya menjadi ajang bagi rakyat untuk terlibat memilih para anggota partai untuk duduk di parlemen. Suara rakyat itu seharusnya dihormati. Karena itu saya berharap Bawaslu dan KPU bertindak. Ini bukan soal kita mendukung atau tidak mendukung PDIP. Ini soal kecintaan pada Indonesia dan kita harus melakukan segala cara untuk menyelamatkannya. Kalian tahu, kalaulah ada nominasi manusia yang paling baik di Indonesia ini, siapa yang dapat? Arteria Dahlan. Ih, baik kali orangnya Virto kalian. Baru ini aku ketemu sama orang sebaik dia. Coba bayangkan kalian, kursi DPR RI dikasih sama orang. Sedangkan aku, kalaupun dapat sama aku kursi DPRD tingkat 2, mati-matian ku bela, ndak ku lepas. Parang-parangan pun jadilah. Ini enggak. Tapi itulah risiko jadi petugas partai. Iya kan? Cemana mau dibilang petugas, ya kan? Aku nggak tahu, sorry ya, aku tidak merendahkan pekerjaan seseorang. Tapi yang namanya petugas itu di Indonesia itu konotasinya negatif, rendahan. Maaf ya, aku disclaimer dulu ya. Petugas kebersihan nggak bagus. Konotasinya berarti orang yang bersih-bersih. Petugas keamanan beda. Dan nggak akan pernah kita katakan polisi itu petugas keamanan. Kalau satuan pengamanan iya, nggak pernah polisi dikatakan petugas keamanan. Kalau petugas keamanan paling tinggi itu levelnya security. Maaf ya, Bapak security ya, bukan merendahkan ya. Apalagi petugas partai ya. Aduh, jujur ya aku bilang sama kalian ya, satu-satunya partai di Indonesia ini yang memakai kata petugas cuman PDIP, yang lain enggak. Nasdem kader Nasdem, Golkar kader Golkar, PKB kader PKB, PDIP petugas. Tapi yakin aku, jujur aja aku bilang sama kalian, untuk kali ini kebaikannya Arteria Dahlan itu terpaksa. Karena apa? Tidak mungkin dia melawan matahari. Wah, coba mau dibilang lagi, yang minta jabatan cucunya presiden. Ku disclaimer ya, bukan Jan Etes, Romi Soekarno. Anaknya Rahmawati Soekarno Putri. Aduh. Ya, itu dia. Jadi tahu enggak kalian ya, sebetulnya kan orang ini ya, tadinya kan perolehan suara terbesar kalau untuk di Dapil Jawa Timur itu ya, untuk kalau tidak salah itu dapat jatuh 2 kursi ya. Untuk DPR RI Dapil Jawa Timur itu calegnya itu dapat dua kursi ya, dapat jatah 2. Yang pertama itu kalau nggak salah itu laki-laki, lupa aku namanya siapa, itu 165.000 ya. Baru nomor 2 itu Ibu Yayu ya, Sri Rahayu, dia 120.000 ya. Setelah itu Arteria Dahlan, pokoknya dia nomor 2. Setelah itu nomor 3 itu si Romi Soekarno gitu. Jadi dapat 2 jatah kursi, hanya yang tadi yang pertama, baru yang kedua Ibu Yayu. Arteria Dahlan dan juga Romi itu nggak masuk ya. Tapi entah kenapa Ibu Yayu ini mengundurkan diri ya kan. Sekarang begini, logika terbodoh ini, kita bikin kali-kali paling bodoh lah dulu. Kampanye sekian bulan, bahkan lebih setahun, uang yang dikeluarkan udah banyak. DPR RI pula, bukan DPRD tingkat 2. Begitu sulit perjuangan itu ya, tiba-tiba mengundurkan diri. Masuk logika enggak? Aduh, memang beda tipis ya, mengundurkan diri dengan dipaksa mengundurkan diri.
Kalau mengundurkan diri atas kemauan diri sendiri, dipaksa mengundurkan diri, memang sama-sama atas kemauan diri sendiri, tapi diancam-ancam. Nggak logika gitu loh ya. Setelah itu apa? Dia mengundurkan diri, ya jatuhlah pada suara yang di bawah dia, Arteria Dahlan. Begitu Arteria Dahlan belum beberapa hari mimpi indah, datanglah anaknya, anaknya si Rahmawati ini, cucunya Soekarno ini. Dia bilang sama si Arteria Dahlan, bisa ndak itu kursimu itu untuk aku aja? Datang si Arteria Dahlan ini kan, cemana mau dibilang lagi bang? Ambillah itu. Daripada daripada bahaya ya kan, daripada terancam nyawanya. Nyawa politiknya maksudnya. Akhirnya apa? Arteria Dahlan mengundurkan diri, ya kan? Lalu kursi itu jatuh ke si Romi. Sekarang jadi pertanyaan, ya kan? Kenapa nggak langsung aja dari si Ayu ke si Romi? Kenapa harus jadi perantara si Dahlan? Kan udah udah terlanjur dia mimpi indah. Nggak ada perasaan kalian. Aduh, aku cek ya, aku cari-cari informasi mengenai Ibu Yayu ini. Sampai sekarang aku belum dapat belum dapat artikel apa yang menyebabkan beliau mengundurkan diri. Makanya aku bilang, aku percaya ini dipaksa mengundurkan diri nih. Itu dia, kecuali kayak siapa Mbak Tia Ramania itu, kalau itu memang dipecat. Itu dipecat. Yang ngirinya pula, ya kan ada pula alibi dan alasan untuk memecat dia. Itu dia. Ya, jadi itu dia ya. Makanya aku bilang saat ini ya ingat ya, PDIP tidak bisa lagi bersombong ria. Ya, tidak bisa lagi ya. Pokoknya untuk saat ini yang namanya kader-kader PDIP nggak bisa lagi ngomongin politik dinasti. Bungkam. Perhatikan kalian lihat Deddy Sitorus ya, yang namanya Deddy Sitorus 3 hari ini nggak bikin PD. Deddy Sitorus 3 hari ini nggak keluar rumah. Deddy Sitorus nggak akan mungkin bikin video. Perhatikan kalian, Deddy Sitorus, Masinton Pasaribu, setelah itu Adiana Pitupulu, Jarod, ya kan, ampa ini plus juga si si Hasto, ya, yang 5 orang ini jujur ku bilang, dalam beberapa hari ini nggak akan singgung-singgung masalah dinasti. Aduh. Sekarang begini, ya kan, kalau kita bicara mengenai dinasti, ya. Lebih kental mana dinastinya Megawati dengan Jokowi? Sekarang begini ya, Puan Maharani ketua dewan, ya kan, anaknya Puan Maharani menjadi anggota dewan di Jawa Tengah, keponakannya, anaknya Megawati lagi satu lagi. Banyak. Nanti kalau ku bilang satu-satu nggak cukup nanti tempat ini. Iya, jadi itu dia. Jangan gara-gara yang satu eksekutif, yang satu legislatif, jadi nggak kami sorot kalian, enak kali. Jadi sorot lah. Coba bayangkan kalian lah dulu. Ini logikanya lah dulu ya. Kita lihat nanti ke depan ya. Nanti ke depan ya, untuk penetapan ketua DPR. Ketua DPR menurut Undang-Undang MD 3 ya, bahwasanya yang menjadi ketua DPR itu adalah ya partai dengan perolehan suara terbanyak ya, pemenang pemenang pemilu legislatif. Ini kan pemenang pemilu legislatif kan memang betul ya PDIP. Tapi suara terbanyak itu Said Abdullah. Nomor 2 kalau nggak salah Kang Deddy Mulyadi. Nomor 3 itu adalah Ibas, ya, Edi Baskoro. Tahu kalian Puan Maharani nomor berapa? Kalau nggak salah nomor urut 5. Entah 5 entah 6.
Tapi perhatikan kalian nanti, kalau sempat ketua DPR RI tahun 2024-2029, kalau tidak ada perubahan Undang-Undang MD3, kalau memang masih juga Puan Maharani bukan Said Abdullah, itu artinya praktek politik dinasti masih berlaku di PDIP. Oke, itu dia videonya. Gimana menurut kalian? Coba main di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.